Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Mujadavila. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem nervosum atau sistem yang akan mengatur untuk pergerakan dari seluruh tubuh. Dia adalah sistem yang paling kompleks dan paling penting dari tubuh manusia. Dia mengontrol semua fungsi tubuh, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Terus mengontrol memori, ingatan, emosi, terus dan yang paling penting, dia ini fungsinya adalah untuk mengirimkan sinyal di seluruh tubuh dan memungkinkan kita untuk bisa merasakan, memahami, dan merespon lingkungan di sekitar kita. Nah, jadi untuk sistem saraf ini dia itu dia dibagi menjadi sistem saraf sentral atau sistem saraf pusat. Dia terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang gitu. Nah, fungsi dari sistem saraf pusat ini sendiri dia adalah untuk pusat kontrol utama dari tubuh. Dia memproses informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengatur respon apa yang harus diberikan begitu. Untuk komponen utamanya sendiri kita tahu ada otak. Otak ini dia terbagi menjadi beberapa bagian. Ada otak besar, otak kecil, dan batang otak. Otak besar, otak kecil, dan batang otak. Ini batang otak, saya tunjuk di kursor ya. Nah, untuk otak besar sendiri, nanti dia akan bertanggung jawab untuk fungsi kognitif seperti berpikir, memori, perasaan, dan pengambilan keputusan. Nah, nanti otak itu nanti dia akan terbagi menjadi dua belahan atau hemisfer. Jadi dua hemisfer, ada hemisfer dextra dan sinistra. Terus untuk otak kecil ini cerebellum, ia akan mengatur keseimbangan dan koordinasi gerakan. Nah, dan batang otak ini medulla oblongata. Sebenarnya batang otak itu terdiri dari 3 struktur, yaitu mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Dan nama latinnya adalah truncus encephali. Nah, jadi fungsinya nanti yang mengatur sebagian besar itu nukleus ada di pons. Nanti fungsi pernapasan, detak jantung, dan tekanan darah, macam-macam. Ya begitulah. Terus nanti ada yang namanya ini spinal cord atau sumsum tulang belakang. Dia adalah jalur utama atau jalan raya dari transmisi antara otak dan tubuh. Kayak yang mengatur refleks sederhana. Terus ya misal kayak ada refleks yang kita harus cepat. Kalau misalnya nunggu ke otak dulu kelamaan, jadinya sampai spinal cord aja udah bisa memberikan respon, itu nanti ada gitu. Nanti kita bahas. Oke. Itu untuk sistem saraf pusat. Untuk peripheral nervous system, dia itu ada 3. Ya. Oke, dia terdiri dari saraf yang menjalar dari sumsum tulang belakang tadi, dan dari otak, sumsum tulang belakang, terus nanti ke seluruh tubuh dan organ-organ di seluruh tubuh. Jadi nanti ke kulit, ke lambung, ke hati, ke jantung, dan pokoknya menginervasi seluruh tubuh. Terus itu tadi fungsinya untuk komunikasi dua arah antara organ dengan sistem saraf pusat gitu. Nah, untuk sistem saraf perifer ini dia dibagi menjadi 2. Ada yang somatik, ada yang otonom. Nah, kalau yang somatik, dia ini mengatur gerakan-gerakan otot yang bisa kita kendalikan, seperti menggerakkan tangan, berjalan, dan juga dia menerima rangsangan sensorik dari lingkungan, seperti kayak sakit, terus kepanasan, terus kayak ya sentuhan halus, kasar, dan lain-lain. Nah, terus ada yang otonom atau otomatis gitu ya. Dia tanpa kita mikir harus kerjakan, dia langsung mengerjakan. Dia dikendalikan secara bawah sadar gitu. Seperti jantung yang berdetak setiap detik, dan sistem pencernaan, GI tract,
terus pernafasan. Untuk otonom sendiri nanti dia ada sistem yang simpatik dan parasimpatik. Nah, untuk yang simpatik, dia ini adalah respon yang muncul ketika kita berpikir untuk fight or flight. Jadi ketika kita sedang menghadapi bahaya atau stres gitu. Parasimpatis itu dia untuk saat kita sedang santai atau rest and digest. Jadi ketika sedang santai, tubuh otomatis akan mencerna makanan yang ada di GI tract gitu, dan membantu tubuh untuk kembali ke keadaan tenang saat stres gitu. Oke. Ya tadi ya, untuk fungsinya itu tadi untuk sensory, integration, dan motor output. Jadi sensory. Nanti kita bahas di akhir untuk organ-organ sensory. Namun secara umum untuk yang sensory ini adalah dia menerima rangsangan dari luar, baik berupa sentuhan, suara, getaran, bau, rasa, dan lain-lain, dan mengubah menjadi impuls listrik, dan nanti akan disalurkan lewat nervus perifer ke medula spinalis, kemudian nanti ke otak gitu. Nah, setelah di otak nanti diproses informasi ini, kemudian nanti akan otak akan memberikan respon gitu, harus ngapain. Nah, apakah kita harus lari ataukah kita harus apa gitu. Nanti itu respon yang akan diberikan otak ke otot-otot perifer atau ke seluruh tubuh lah gitu. Atau harus bersin atau harus apa. Oke. Untuk sel utama itu ada neuron ya. Neuron atau sel saraf ini dia adalah unit paling dasar dari sistem nervosum. Dia akan mengirimkan sinyal listrik dan kimia ke seluruh tubuh. Neuron dapat berkomunikasi satu sama lain melalui impuls listrik dan bahan kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Gitu. Nah, untuk struktur dari neuron sendiri, dia ada yang namanya dendrit. Dendrit ini yang cabang-cabang pendek, ini ada di sini di ujung-ujung, ini nukleusnya ya. Ini di ujung-ujungnya ada dendrit, terus ini badan sel atau soma. Mengandung inti sel, ini inti selnya ada di sini, dan organel sel yang lain gitu. Dia tempat berintegrasi semua informasi gitu. Terus akson, ini bagian yang panjang, ini namanya akson ya teman-teman. Akson ini dia akan membawa impuls listrik dari badan sel ke neuron yang lain atau ke otot gitu. Jadi dia akan lewat sini, set. Nanti di sini ada badan sel lagi, ada akson lagi. Nah, di ini ada selubung myelin atau myelin sheath. Nah, di sini nanti dia terbuat dari sel Schwann. Nanti fungsinya adalah untuk mempercepat dari impuls listrik itu biar lebih yang tadinya kecepatan segini dari set gitu. Jadi ya untuk mempercepat ya. Terus ada yang namanya sinaps. Nah, sinaps itu ada di ujung-ujung sini. Di ujung-ujung dari akson, dari satu neuron dengan dendrit neuron lainnya, atau dari sel target gitu ya. Nah, dia nanti ada komunikasi kayak chemical gitu. Nanti diubah jadi ini, terus intinya kayak pakai neurotransmitternya itu buat menuju organ target atau dari reseptor gitu ya. Oke, terus ada yang namanya sel glia. Nah, sel glia ini adalah sel-sel pendukung. Fungsinya karena untuk mendukung dari sel utama, jadi ya dia menutrisi, melindungi, terus ya mendukung ya. Jadi sel glia ini dia fungsinya untuk menjaga lingkungan kimia di sekitar neuron. Dia membentuk myelin sheath, kemudian dia juga membantu untuk mempercepat transmisi sinyal dan berperan dalam respon imun. Sel glia ini banyak banget jenisnya ya.
ada yang bentuk astrosit, yang bentuknya kayak bintang. Nah, fungsinya adalah menyediakan dukungan struktural dan nutrisi untuk neuron dan menjaga lingkungan kimia yang ada di otak gitu. Terus yang kedua ada oligodendrosit dan cell-1. Nah, kalau oligodendrosit dia ada di sistem saraf pusat. Kalau cell-1 dia ada di sistem saraf perifer gitu. Fungsinya ya untuk membentuk sel mielin tadi dan melapisi akson untuk mempercepat transmisi sinyal gitu. Terus ada yang namanya mikroglia. Nah, dia adalah sebagai sel imun dan untuk ya ini kayak sebagai makrofag lah untuk membersihkan dan juga melawan infeksi. Terus gimana sih kerjanya dari sistem saraf itu, ya kan? Jadi untuk sistem saraf sendiri dia ini ada yang namanya transmisi sinyal listrik gitu. Neuron akan menghasilkan impuls listrik yang dikenal sebagai potensial aksi. Nah, potensial aksi itu ketika neuron menerima rangsangan dia akan mengalami perubahan muatan. Nanti ada depolarisasi, tripolarisasi dan macam-macam dan mengalami perubahan muatan di membran untuk menyebabkan potensial aksi itu berjalan di sepanjang akson. Nah, potensial aksi berjalan melalui akson sampai di ujung akson, kemudian dia akan memicu pelepasan neurotransmitter di sinaps gitu. Terus ada komunikasi kimia di sinaps. Ketika sinyal listriknya itu udah mencapai ujung akson, vesikel-vesikel yang ada di ujung-ujungnya itu dia nanti akan mengandung neurotransmitter yang nanti dilepaskan ke dalam celah-celah sinaps di antara ujung-ujung neuron itu. Nah, neurotransmitter ini kemudian dia akan mengikat reseptor pada neuron berikutnya. Kemudian perubahan di membran neuron yang menerima itu bisa untuk memulai impuls listrik baru. Terus kan terjadi integrasi di otak dan sumsum tulang belakang. Nah, terus otak menerima sinyal dari seluruh tubuh, terus nanti informasinya akan informasinya akan diproses, kemudian dikirimkan instruksi ulang sama otak untuk merespon. Terus akan lewat sumsum tulang belakang dan nanti menuju saraf perifer dan organ target gitu. Misalnya jika kita menyentuh sesuatu yang panas gitu kan, nah reseptor di ujung-ujung kulit dari tangan kita gitu akan mengirimkan sinyal ke nervus yang ada di yang ada di tangan, kemudian nanti diteruskan terus ke sumsum tulang belakang, terus nanti diteruskan lagi ke otak untuk diproses. Ini ada rasa panas, kita harus ngapain? Nah, terus akhirnya nanti otak akan memberikan proses di enggak, ini enggak sampai otak sih biasanya, karena ini refleks sederhana, jadinya nanti informasi yang akan sampai ke otak itu hanyalah informasi pengalaman gitu. Karena refleks itu respon cepat yang dia tuh nggak melibatkan otak secara langsung gitu. Nah, sumsum nanti sampai medula spinalis, nanti medula spinalis langsung mengirimkan sinyal ke otot untuk menarik. Bahkan sinyal panas itu belum menyampai ke otak, tapi sinyal untuk tarik tangannya itu udah sampai di otot. Keren banget. Itu ya, jadi untuk fungsinya sistem saraf itu tadi adalah untuk sensasi dan persepsi, terus mengumpulkan informasi, terus untuk gerakan, terus dia untuk menyimpan memori, ingatan, dan mengambil keputusan. Sedangkan fungsi internal dia akan mengatur fungsi otomatis tubuh seperti detak jantung, tekanan darah, terus pencernaan, dan respon imun. Nah, baik, ini adalah gambaran dari saraf kranial.
Dia jumlahnya ada 12 dan dia ini adalah bagian dari sistem saraf pusat sistem saraf perifer. Jadi saraf kranial ini dia adalah saraf yang muncul langsung dari batang otak gitu. Dia tidak melewati sumsum tulang belakang dan fungsinya adalah untuk mengirimkan informasi sensorik dan motorik antara otak dan bagian-bagian yang lain gitu, leher, kepala, dan beberapa organ dalam gitu. Nah, saraf ini dia fungsinya adalah untuk penciuman, terus penglihatan, pergerakan mata, dan pendengaran, dan macam-macam. Jadi ada 12 pasang seperti yang bisa dilihat, 12 pasang kiri dan kanan. Jadi totalnya ada 24. Nah, kita langsung saja ke yang pertama. Yang pertama adalah nervus olfactory. Itu adalah saraf kranial yang pertama. Jadi dia ini adalah jenisnya sensorik ya. Nah, jadi dia ini fungsinya untuk indera pembau, penciuman, dan dia akan mengirimkan informasi ke reseptor penciuman hidung di otak, di hidung, nanti akan diteruskan ke otak gitu, dan akan diinterpretasikan sebagai bau apa gitu. Yang kedua adalah nervus opticus. Nah, dia juga sensorik. Dia mengirimkan informasi visual dari retina, terus akan diteruskan kemana, ke otak juga gitu. Kayak cahaya ini warna apa, ini cahaya apa, ini bentuk apa, begitu. Nah, terus yang ketiga ini ada oculomotorius. Nah, oculomotorius ini dia juga menginervasi mata sebenarnya ya. Oh enggak, sebenarnya yang inervasi mata itu banyak banget. Ada oculomotorius, trochlearis, dan abducens. Ini bisa kita lihat. Nah, untuk oculomotorius sendiri nanti dia ini fungsinya untuk sebagai motorik gitu. Jadi dia memfungsi otot-otot eksternal yang untuk menggerakkan bola mata ini, yang di sini ya. Ada macam-macam ototnya, banyak banget. Ada rectus superior, rectus lateral, dan lain-lain. Nah, terus dia juga mengatur pupil. Nanti dia mengatur pupil di sini untuk mengatur cahaya yang masuk itu seberapa banyak gitu, untuk akomodasi. Dan juga nanti dia akan mengatur otot-otot palpebra bagian superior. Terus yang keempat ini ada nervus trochlearis. Dia motorik juga sama kayak yang oculomotorius. Fungsinya menggerakkan otot mata superior obliquus dan membantu menggerakkan bola mata ke arah bawah dan lateral. Jadi kayak dia serong ke bawah gitu. Terus ada nervus abducens, ini otot mata ya. Dia jenisnya motorik juga sama kayak yang tadi, tapi dia menginnervasi otot yang berbeda. Dia fungsinya untuk menggerakkan otot lateralis, rectus lateralis, yang memungkinkan mata untuk bergerak ke arah samping atau ke arah lateral, ke arah sini ya, menjauhi bidang medial begitu. Nah, yang kelima tadi ada nervus trigeminus. Nah, nervus trigeminus ini adalah campuran, ada sensorik, ada motorik. Nah, untuk jenis-jenis ini dia menyampaikan informasi dari wajah, gigi, dan sinus ke otak gitu. Jadi sensoris itu, terus motorisnya apa? Dia untuk mengontrol otot-otot untuk mengunyah. Jadi di sini ada musculus masseter. Nah, nanti dia kalau kita mengunyah itu adalah fungsi motorik dari nervus trigeminus. Nah, trigeminus memiliki 3 cabang utama. 3. Nah, yang pertama ada cabang facialis, cabang maxillaris, cabang mandibularis.
cabang ophthalmicus, maaf. Oke, kita lanjut. Ini yang tadi sensorisnya kayak gini, yang motoris dia ke musculus masseter gitu. Dan musculus temporalis sebenarnya ada di sini juga. Oh enggak, musculus temporalis itu nervus facialis atau nervus ketujuh ternyata. Oke, baik. Yang ketujuh ada nervus facialis. 6. Abdusen. Ya, abdusen belum. Oh, udah. Oke, kita ke nervus yang ketujuh adalah nervus facialis. Facialis berarti dia menginervasi otot-otot yang ada di wajah. Sebenarnya campuran, gak hanya otot. Dia menginervasi dia campuran gak hanya otot karena dia juga sensori gitu dan motori gitu. Nah, dia mengontrol otot-otot ekspresi wajah dan 2/3 bagian anterior dari lidah. 2/3 bagian anterior dari lidah, dimana bukan di daerah radiksnya, berarti daerah pengecapannya itu sensorik gitu. Nah, dia juga mengendalikan produksi air mata di kelenjar lacrimalis dan air liur di glandula saliva. Terus yang ke-8 itu adalah nervus vestibulocochlearis. Nah, nanti dia terbagi menjadi 2 cabang, ada cabang vestibular dan cabang cochlea gitu. Untuk cabang vestibular nanti dia nanti dia akan berfungsi sebagai keseimbangan, dan cabang cochlea itu untuk pendengaran. Dan dia ini jenisnya simpatis ya. Jenisnya sensorik gitu. Nah, nanti saraf ini dia mengirimkan informasi dari telinga ke otak untuk mengatur persepsi suara dan posisi tubuh di dalam ruangan. Jadi ketika kita jungkir balik, itu nervus ini yang berperan sebagai keseimbangan gitu. Terus yang ke-9 ada nervus glossopharyngeus. Dia jenisnya campuran, bisa dilihat merah biru juga. Ada yang sensorik, ada yang motorik. Nah, untuk fungsinya dia adalah menyampaikan sensasi dari bagian belakang lidah dan juga faring atau tenggorokan. Nah, itu termasuk dari rasa dari 1/3 bagian sisanya dari yang tadi nervus facialis itu, 1/3 bagian bagian belakang, bagian posterior, tapi masih tetap bagian dorsal. Nah, dia juga mengatur otot faring untuk menelan gitu. Jadi ketika nervus ini bermasalah gitu, terjadi lesi atau apa, seseorang itu bisa kesusahan untuk menelan makanan gitu. Jadi ini adalah fungsi motoriknya untuk menelan. Yang ke-10 ada nervus vagus. Nah, nervus vagus ini nervus yang paling panjang. Dia vagus itu artinya berkelana ya, jadi dia berkelana dari bagian atas sampai bawah, sampai pencernaan, sampai reproduksi. Jenis-jenisnya adalah sensoris dan motoris gitu. Fungsinya untuk mengatur sebagian besar 90% dari fungsi parasimpatis, jadi otonom, seperti denyut jantung, pencernaan, pernafasan. Jadi untuk jenis-jenis ini dia menghubungkan otak dengan organ-organ dalam. Ya, terus nervus vagus juga berfungsi untuk sensasi faring dan laring. Terus yang ke-11 ada nervus accessorius. Dia jenisnya motorik karena dia hanya menginervasi dari otot-otot saja, seperti sternocleidomastoid yang di bagian anterior ini dan musculus trapezius di bagian posterior gitu. Jadi dia terlibat untuk pergerakan leher, kepala, dan bahu. Iya. Lalu yang terakhir ada nervus hypoglossus. Dia motorik
sama seperti nervus accessory. Fungsinya adalah untuk menginervasi dari otot yang ada di mulut gitu. Nah, jadi ya nervus cranialis ini dia berasal keluarnya di basis kranii. Nanti banyak banget kanalis itu. Dia walaupun langsung dari otak, tapi dia bukan bagian dari sistem saraf pusat. Mereka ini termasuk dalam sistem saraf perifer gitu. Sebagian besar asalnya di batang otak, kecuali ada dua, yaitu olfaktori dan optikus. Dia berasal langsung dari bagian otak bagian depan. Nah, terus kedua ini meninggalkan otak itu, jadi exit place-nya itu ada di bukaan dasar tengkorak. Mungkin itu saja untuk sistem saraf perifer 12 nervus cranialis. Selanjutnya kita akan ke organ sensori. Oke, baik. Kita sekarang akan membahas tentang sistem sensori. Nah, sistem sensori ini sebenarnya banyak banget organnya, tapi nggak lebih dari 5 ya. Di sini saya akan hanya membahas 5 organ saja. Pertama adalah mata sebagai organ penglihatan. Ini jadi kita overview dulu. Jadi sensory reseptor itu dia fungsinya adalah untuk mendeteksi jenis rangsangan dari lingkungan gitu. Kemudian nanti akan diteruskan dan diproses di otak, dan nanti akan diinterpretasikan ini apa gitu. Jadi untuk organ-organnya bisa kita lihat, ini ada hidung, telinga, kulit, mulut, dan mata, tapi sebenarnya lebih dari ini. Oke, yang sekarang adalah mata. Mata adalah organ penglihatan. Enggak. Kita akan membahas tentang ini hidung dulu, atau organ penciuman. Oh, kita kenal ini aja dulu, rangsangan jenis reseptornya dulu. Jadi untuk hidung nanti reseptornya adalah olfaktori. Itu untuk pendengaran itu nanti reseptornya berupa stereocilia atau hair cell. Terus untuk kulit nanti ada mekanoreseptor atau reseptor mekanis, nanti akan mendeteksi tekanan-tekanan yang ada di kulit gitu. Nah, sebenarnya nggak hanya mekanoreseptor sih ada di kulit itu, tapi banyak banget, tapi mungkin akan ditekankan di mekanoreseptor saja. Terus untuk di lidah itu ada taste buds. Sebenarnya dia sama ya kayak yang di hidung. Jenisnya adalah chemoreceptor karena dia mendeteksi rangsangan kimiawi dari lingkungan. Dan yang terakhir adalah fotoreseptor. Dia mendeteksi cahaya gitu. Sel yang mendeteksi cahaya ini disebut dengan fotoreseptor gitu. Nanti ada dua, yaitu sel batang dan sel kerucut. Oke, kita mulai dari hidung, yaitu olfactory receptor. Ya, jadi untuk hidung ini dia adalah tipe yang chemoreceptor gitu. Nah, dia fungsinya untuk mendeteksi bau dan membantu kita untuk merasakan aroma dari berbagai zat kimia yang ada di udara. Untuk reseptor yang terlibat jenisnya tadi chemoreceptor, ada di epitel dari olfactory bagian atas rongga hidung di sini. Jadi untuk cara kerjanya sendiri dia nanti ini bisa dilihat untuk organ-organnya ada nervus olfactory, tractus olfactory, bulbus olfactory. Nanti
dideteksi lewat sini. Oke, kita langsung ke pathway-nya. Nah, begini. Jadi nanti molekul-molekul aroma di udara masuk ke hidung dan larut di dalam lapisan mukus. Nah, di sini di lendir di epitel olfaktori. Di epitel hidung ya. Nah, nanti reseptor itu akan mendeteksi molekul-molekul dan mengubah menjadi sinyal listrik begitu ya. Kemudian sinyal listrik itu nanti akan dikirimkan melalui saraf olfaktori. Ini saraf olfaktori menuju otak, di mana nanti bau akan diinterpretasikan begitu. Nah, mungkin kita lanjut ke yang kedua adalah hair cell pada pendengaran. Untuk organ pendengaran dan sebenarnya organ pendengaran dan keseimbangan ini, jadi telinga itu ada dua fungsinya. Untuk fungsi yang pertama dia adalah pendengaran, fungsi yang kedua adalah untuk keseimbangan begitu. Untuk reseptor yang terlibat ada sel-sel rambut yang letaknya di koklea. Di dalam sini ada sel-sel. Nanti di sini adalah untuk sistem vestibular, yaitu untuk sistem keseimbangan. Jadi untuk cara kerjanya sendiri begini, nanti getaran-getaran itu akan dikonvert menjadi suara oleh rambut-rambut yang ada di dalam koklea ini. Nanti akan disalurkan ke nervus auditory, nanti akan dibawa ke auditory cortex. Jadi nanti yang mengatur pendengaran itu auditory cortex yang ada di cerebrum nanti. Oke, jadi pathway-nya begini. Gelombang suara masuk melalui saluran telinga dan menyebabkan getaran pada gendang telinga. Kemudian nih di sini adalah gendang telinga ya. Kemudian gendang telinga ini akan membuat pergerakan pada tulang-tulang yang ada di sini. Ada tulang malleus, tulang incus, dan stapes. Nah, nanti dia akan menggetarkan lagi cairan yang ada di dalam sini. Nah, nanti sel-sel rambut yang ada di dalam koklea itu akan bergetar. Nah, nanti akan diubah menjadi sinyal listrik dan dikirim ke otak lewat saraf koklearis, saraf auditory cabang koklearis untuk dipersepsikan sebagai suara gitu. Sedangkan di sistem vestibular nanti labirin yang ada di sini ada cairan dan sel-sel rambut yang merespon perubahan posisi kepala itu nanti membantu keseimbangan dari tubuh dan juga orientasi. Jadi ketika misal kita lagi jungkir balik, nanti fungsinya ini yang menyeimbangkan gitu. Oke, sekarang kita akan ke mekanoreseptor. Itu adalah reseptor dari organ peraba atau kulit begitu. Mekanoreseptor itu banyak banget, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Yang paling atas itu nanti fungsinya adalah untuk mendeteksi berbagai rangsangan fisik, sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri. Untuk mekanoreseptor, dia ini untuk fungsi tekanan dan getaran. Nah, sebenarnya ada lagi yang namanya termoreseptor dan nocireseptor. Kalau termoreseptor ini adalah reseptor nanti yang menerima rangsangan suhu, apakah suhu di luar dingin atau panas begitu. Dan nocireseptor adalah reseptor nyeri yang nanti dia akan mengasih tahu ke otak kalau terdapat kerusakan begitu. Nah, ini untuk jenis-jenis reseptornya ya. Yang paling superficial itu adalah corpusculum Meissner gitu. Sedangkan yang paling dalam adalah corpusculum ruffini ini. Dan ada corpusculum Pacinian.
Nah, tentunya kalau misalnya kita mau menyentuh reseptor ini, kita nggak usah yang neken banget. Kalau neken banget nanti kenanya ke sini, jadi nanti yang bereaksi yang ini tetap bereaksi juga sih. Oke. Jadi gimana cara kerjanya? Jadi mekaноreseptor di kulit mendeteksi sentuhan dan juga tekanan. Nah, nanti kita bisa merasakan tekstur dari sebuah objek tersebut. Misalnya ini teksturnya tajam, terus bentuknya bagaimana, mata sih sebenarnya yang melihat bentuk itu. Terus nanti informasi ini dikirim ke nervus perifer yang ada di sini, macam-macam ya kalau kulit, karena dia di seluruh tubuh. Ada yang nervus vulgaris, ada macam-macam. Iya, nanti akan diteruskan ke medula spinalis menuju batang otak dan otak begitu. Dan ada taste bud atau organ pengecap. Jadi taste bud ini ada satu organ namanya lidah ya. Lidah itu fungsinya untuk merasakan berbagai rasa, bisa pahit, asin, manis, ya, umami. Untuk reseptornya jenisnya adalah kemoreseptor. Kemoreseptor adalah jenis reseptor yang sama dengan yang ada di hidung tadi. Dia mendeteksi dari rangsangan kimia gitu. Nanti misalnya ada begitulah, nanti ada reseptor yang berikatan dengan molekul apa gitu, nanti yang menerima reseptor apa, beda-beda reseptornya, tapi sama-sama kemoreseptor karena kan harus bereaksi dulu gitu. Nah, nanti kan larut dalam air liur. Nah, air liur itu nanti dia fungsinya untuk air liur itu dia agar rasa yang ada di makanan itu kayak semakin berasa gitu. Nah, di papila falata ini, di papila-papila yang ada di lidah ini, dia ada kunci rasa yang peka terhadap jenis rasa-rasa tertentu. Dan nanti informasi yang berkaitan dengan kunci rasa itu, taste bud itu nanti dia akan diubah menjadi sinyal listrik, nanti akan diinterpretasikan di otak sebagai rasa gitu. Ini ya. Terakhir ada fotoreseptor. Fotoreseptor ini dia adalah reseptor yang fungsinya spesialisasinya ditemukan di retina saja. Nah, jadi hanya retina yang bisa mendeteksi dan merespon cahaya gitu. Ada dua sel utama, yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel batang sendiri dia memungkinkan penglihatan dan respon cahaya dalam kondisi minim cahaya begitu. Nah, jadi ketika sel batang ini bekerja ketika ruangan gelap, ya ketika selkon itu nggak bisa bekerja, jadi sel batang bekerja. Jadi sel batang bekerja, dia bisa mendeteksi itu bentuk ini, tapi dia nggak bisa mendeteksi warna karena gelap aja gitu. Sedangkan selkon, satu sel kerucut, ini dia responsibel terhadap warna. Jadi dia responsibel terhadap warna, otomatis kayak cahayanya harus cukup gitu. Ketika cahaya nggak cukup, warnanya yang dihasilkan juga bisa berbeda gitu. Nanti informasi visual ini akan diubah menjadi sinyal listrik lewat saraf optikus. Nah, ini sel batang dan sel kerucut ya teman-teman. Ini bisa dilihat, ini sel kerucut, ini sel batang ya, begitulah. Nanti ini ada nervus optikus yang akan mengubah informasi-informasi yang ditangkap oleh fotoreseptor ini dan akan disalurkan ke otak. Begitu untuk jadi ada yang namanya jalur motorik atau motorik pathway, terus ada yang namanya jalur sensorik atau sensory pathway. Nah, untuk
Kedua hal ini adalah dua jenis lintasan dalam sistem saraf yang memungkinkan otak untuk berinteraksi dengan tubuh. Nah, jalur ini berfungsi sebagai penghubung antara otak dengan sumsum tulang belakang atau medula spinalis dan dengan berbagai organ dari berbagai jaringan di seluruh tubuh. Nah, jadi keduanya ini punya peran yang beda-beda. Ada yang motorik, untuk mengirimkan perintah dari otak mengendalikan gerakan tubuh. Terus ada yang sensorik. Nah, untuk yang sensorik ini dia untuk membawa informasi dari reseptor menuju otak untuk diproses dan diinterpretasikan. Untuk jalur sensorik sendiri, dia bertugas untuk membawa informasi dari reseptor sensorik ke tubuh seperti di kulit, otot, organ dalam ke sistem saraf pusat, khususnya otak gitu. Nah, informasi ini dia mencakup sensasi seperti sentuhan nyeri, suhu, posisi tubuh, dan sensasi-sensasi lainnya gitu. Nah, untuk proses dan mekanismenya, yang pertama ada deteksi rangsangan reseptor. Jadi reseptor sensorik seperti mekanoreseptor, nosireseptor, termoreseptor, dan lain-lain, dia akan mendeteksi berbagai rangsangan dari lingkungan, kemudian nanti akan rangsangan itu ditransduksi menjadi sinyal listrik begitu. Kemudian reseptor reseptor itu kemudian mengubah rangsangan menjadi sinyal listrik atau impuls saraf yang akan dibawa oleh serabut saraf afren. Afren artinya datang, A. Lalu akan dihantarkan ke sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, sinyal ini diteruskan ke serabut saraf sensorik yang masuk ke tulang belakang. Di sini bisa langsung diolah refleks sederhana, refleks sederhana, atau diteruskan ke otak dulu. Enggak, nanti aja. Jalur sensoris umumnya melewati satu atau lebih neuron dan dapat berpindah sisi tubuh begitu. Ngilang gitu. Nah, terus untuk proses deintegrasi di otak, sinyal yang sampai otak akan diproses lebih lanjut di talamus. Nah, sebelum diteruskan ke korteks sensori di lobus parietal. Nah, di korteks sensori, informasi ini nanti akan diterjemahkan di lobus parietal, berarti daerah sini. Diterjemahkan menjadi persepsi yang kita kenal, apakah itu sakit atau panas gitu. Nah, untuk contoh jalur sensoris sendiri ada jalur spinothalamikus dan columna dorsalis. Untuk jalur spinothalamikus sendiri dia akan membawakan informasi tentang nyeri, suhu, dan sentuhan. Kalau jalur columna dorsalis mengantarkan informasi tentang sentuhan halus, gerakan, dan propriosepsi atau kesadaran posisi tubuh dari reseptor otak. Yang kedua ada jalur motorik pathway. Jalur motorik ya. Nah, dia ini akan membawa perintah dari otak dan sumsum tulang belakang ke otot dan kelenjar tubuh untuk menghasilkan gerakan atau respon motorik tertentu. Nah, biasanya sih kayak gini, sukarela ya, kayak volunteer gitu. Ada dua kategori, yaitu jalur piramidal, dia menggerakkan gerakan volunteer secara halus, dan ekstra piramidal, menggerakkan gerakan otomatis dan koordinasi. Proses dan mekanisme jalur motorik itu nanti dimulai dari korteks motorik primer yang ada di lobus frontal, dan area ini bertanggung jawab atas perencanaan dan inisiasi gerakan. Terus korteks promotor dan area motorik tambahan juga berperan dalam merencanakan dan mengkoordinasikan gerakan yang lebih kompleks gitu. Lalu ada pengiriman sinyal motorik melalui sumsum tulang belakang. Setelah perintah diteruskan di korteks motoris, sinyal akan dikirimkan ke sumsum tulang belakang melalui dua jalur utama tadi, yaitu jalur piramidal atau jalur kortikospinal. Dia akan mengendalikan gerakan sukarela seperti otot rangka, terus jari-jari gitu.
Nah, jalur ini sebagian besar dari korteks motoris dan sebagian besar bersilang di medula oblongata. Nah, terus untuk jalur ekstrapiramidal itu nanti dia akan berasal dari otak tengah dan juga batang otak. Nah, untuk jalur ini nanti dia akan mengontrol gerakan yang lebih otomatis seperti postur, tonus, dan keseimbangan. Postur otot, tonus otot, dan keseimbangan. Untuk pengantaran sinyal neuron ke motorik bawah nanti akan mencapai sumsum tulang belakang, terus akan dikirim ke otot yang ditargetkan melalui saraf motorik atau selebut eferen gitu. Kemudian neuron motorik, neuron yang langsung berkomunikasi dengan otot untuk menghasilkan kontraksi otot dan gerakan. Untuk pelaksanaan gerakan di otot, nanti sinyal akan dikirim oleh neuron motorik dan menyebabkan otot berkontraksi atau relaksasi begitu. Nah, kemudian menghasilkan gerakan sesuai dengan perintah yang diperintahkan sama otak. Misalnya, perintah untuk mengangkat tangan, kemudian kontraksi otot-otot lengan itu terjadi dengan angkat gitu. Dan contoh untuk jalur motorik itu ada yang kortikospinal dan rubrospinal. Kortikospinal itu dia bertanggung jawab untuk gerakan yang halus dan sukarela, volunteer, di tangan dan kaki begitu. Ada yang rubrospinal dan retikolospinal itu adalah bagian dari sistem ekstrapiramidal yang membantu mengatur tonus otot, postur, dan refleks keseimbangan. Nah, jadi untuk perbedaan antara dua jalur antara motorik dan sensoris itu yang pertama adalah arah impuls. Nah, untuk yang sensoris itu nanti dia akan membawa impuls dari dari reseptor di tubuh ke otak dan sumsum medula spinalis dan nanti akan masuk ke sistem saraf pusat begitu. Untuk jalur motorik nanti dia akan membawa impuls dari otak ke sumsum tulang belakang, kemudian ke otot ataupun kelenjar yang ada di dekat situ, di perifer begitu. Jadi ya seperti yang kita tahu, fungsi utamanya tadi adalah pokoknya yang kalau sensorik itu mendeteksi dari luar ke dalam, kalau yang motorik itu dari dalam keluar begitu. Pokoknya dari lingkungan, dari perifer ke sentral, kalau yang motorik dari sentral ke perifer. Untuk jumlah neuron yang terlibat itu biasanya melibatkan 3 neuron. Neuron sensorik pertama, kedua, dan ketiga. Misalnya neuron pertama membawa informasi dari reseptor ke sumsum tulang belakang, neuron kedua meneruskan dari sumsum ke talamus, dan neuron ketiga dari talamus ke korteks. Untuk jalur motorik biasanya 2 neuron gitu. Neuron motorik dari motorik atas dan neuron motorik bawah. Kalau yang motorik atas itu nanti berasal dari korteks motorik, dan motorik bawah nanti menghubungkan sumsum tulang belakang dengan otot. Mungkin begitu. Jadi intinya jalur sensorik motorik ini kerjanya bareng dan responnya tuh biasanya cepat gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.